Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari kelas manajemen 4C dengan NPM 2101065. Saya akan menjelaskan tentang harga transfer. Latar belakang harga transfer. Perusahaan yang organisasinya telah dibagi-bagi menjadi pusat laba. Transfer barang atau jasa antar pusat laba tersebut menimbulkan masalah penentuan harga transfer. Proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Pengertian harga transfer dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antar dua pusat laba atau lebih. Tujuan harga transfer. Sistem harga transfer bertujuan: 1. Untuk memberikan informasi relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer. 2. Untuk memotivasi manajer pusat laba pengiriman, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. 3. Untuk menjadikan laporan laba setiap divisi yang secara layak mengukur prestasi divisi. Metode-metode penetapan harga transfer. Metode harga pasar. Dalam metode harga pasar, harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasarkan harga pasarnya, dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk ditransfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Karena harga pasar tersebut dikurangi dengan biaya yang dapat dihindari, maka metode ini disebut pula dengan metode harga pasar minus atau harga pasar yang dimodifikasi. Rumus harga transfer per unit. Harga pasar per unit, biaya per unit yang dapat dihindari, potongan volume, biaya penyimpanan, biaya advertensi, komisi penjualan, biaya penagihan, harga transfer per unit. Contoh, PT Persada memiliki dua pusat laba, yaitu divisi A dan divisi B. Produk divisi A yaitu produk N, sebagian dijual kepada pihak luar dan sebagian lainnya ditransfer ke divisi B untuk diolah lebih lanjut. Harga jual per unit produk N kepada pihak lain Rp360, biaya produksi dan non-produksi. Produk N di divisi A per unit adalah elemen biaya. Pada tabel produksi variabel, biaya standar sebesar Rp120 dan biaya sesungguhnya sebesar Rp100. Pada tabel produksi tetap, biaya standar yaitu Rp30 dan biaya sesungguhnya Rp30. Di tabel non produksi variabel, biaya standarnya itu sebesar Rp60 dan biaya sesungguhnya itu sebesar Rp60. Dan di tabel non produksi tetap, di biaya standarnya sebesar Rp50 dan di biaya sesungguhnya juga sebesar Rp50. Nah, jika produk ditransfer dari divisi A ke divisi B, biaya non produksi variabel sebesar Rp40 dapat dihindari atas dasar data PT Persada tersebut dapat ditentukan besarannya. Harga transfer per unit dari divisi A ke divisi B adalah harga pasar per unit dikurangi biaya dapat dihindari, maka dapat diketahui harga transfer per unitnya, yaitu Rp360 dikurangi dengan Rp40 sama dengan Rp320. Jadi harga transfer per unitnya itu ialah Rp320. Kondisi yang dihadapi manajemen terbagi menjadi dua, yaitu tidak menghadapi kendala sumber dan menghadapi kendala sumber. Tidak menghadapi kendala sumber, divisi penjual dapat menjual produknya pada pihak luar dan ke divisi pembeli. Itu juga divisi pembeli dapat membeli
produk tersebut dari sumber luar atau dari divisi penjual. Keputusan harga transfer dan sumber harus diserahkan kepada manajer divisi dan campur tangan manajer antar pusat sedikit mungkin. Faktor-faktor yang menyebabkan kendala. Divisi-divisi sifatnya terintegrasi, tidak ada sumber luar, risiko dengan pemasok luar cukup tinggi, telah diinvestasikan dana pada divisi penjual dalam jumlah cukup tinggi. Harga transfer hendaknya didasarkan atas harga yang bersaing. Harga tersebut dapat mengukur kontribusi setiap pusat laba. Harga tersebut dapat mengukur prestasi setiap pusat laba dalam menghadapi persaingan. Harga tersebut sifatnya independen. Kelemahan-kelemahan. Tidak semua produk yang ditransfer memiliki harga pasar. Harga pasar sering berubah sehingga harga transfer harus diubah. Sering terdapat beberapa macam harga pasar untuk produk yang sama. Penghematan biaya dalam bentuk biaya yang dapat dihindari hanya dinikmati oleh divisi pembeli. Metode biaya ditambah laba. Metode ini dipakai jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, di pasar tidak tersedia harga pasar produk yang ditransfer. Yang kedua, di pasar terdapat beberapa harga pasar produk yang ditransfer. Yang ketiga, produk yang ditransfer sifatnya khusus atau rahasia. Pemakaian metode ini, manajemen harus membuat dua keputusan penting, yaitu pertama, keputusan komponen biaya yang diperhitungkan ke dalam harga transfer. Yang kedua, keputusan komponen laba yang diperhitungkan ke dalam harga transfer. Keputusan komponen biaya yang diperhitungkan ke dalam harga transfer. Yang pertama, biaya penuh sesungguhnya dalam kurung actual full cost. Yang kedua, biaya penuh standar dalam kurung standar full cost. Yang ketiga, biaya variabel sesungguhnya dalam kurung actual variable cost. Yang keempat, biaya variabel standar atau standar variable cost. Komponen harga transfer memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak mendorong divisi penjual bekerja efisien karena semakin besar biaya sesungguhnya berakibat harga transfer lebih tinggi. Yang kedua, ketidakefisienan divisi penjual ditanggung oleh divisi pembeli. Komponen laba yang digunakan sebagai dasar harga transfer. Yang pertama, persentase biaya. Yang kedua, return atas investasi. Contoh, PT Persada memiliki dua pusat laba, yaitu divisi A dan divisi B. Produk divisi A yaitu produk yang sebagian dijual kepada pihak luar dan sebagian lainnya ditransfer ke divisi B untuk diolah lebih lanjut. Harga jual per unit produk N kepada pihak lain Rp360, biaya produksi dan non produksi. Produk N di divisi A per unit adalah pada elemen biaya produksi variabel. Biaya standarnya yaitu Rp120 dan biaya sesungguhnya Rp160. Elemen biaya produksi tetap pada biaya standarnya itu Rp30 dan biaya sesungguhnya Rp30. Elemen biaya non produksi variabel itu biaya standarnya Rp60 dan biaya sesungguhnya Rp60. Dan elemen biaya non produksi tetap yaitu biaya standarnya Rp50 dan biaya sesungguhnya Rp50 ditambah laba sebesar 25% dari biaya. 1. Harga transfer berdasar biaya penuh sesungguhnya ditambah laba. Biaya produksi variabel yaitu Rp160, biaya produksi tetapnya yaitu Rp30, biaya non produksi variabel yang tidak dapat dihindari yaitu Rp60 dikurangi Rp40 sama dengan Rp20. Biaya non produksi tetap yaitu Rp50. Biaya penuh sesungguhnya per unit yaitu dari hasil penjumlahan semuanya itu Rp260, dan untuk laba yaitu 25% dikali Rp260 sama dengan 65. Nah, untuk harga transfer per unitnya itu dari keseluruhannya yang berjumlah yaitu
Rp325. Yang kedua, harga transfer berdasar biaya penuh standar ditambah laba. Biaya produksi variabelnya yaitu Rp120, biaya produksi tetap Rp30, biaya non produksi variabel yang tidak dapat dihindari yaitu Rp60 dikurangi Rp40 sama dengan Rp20. Biaya non produksi tetap yaitu Rp50. Biaya penuh standar per unit yaitu hasil dari penjumlahan seluruhnya yaitu Rp220. Laba 25% dikali dengan Rp220 sama dengan Rp55 ya. Nah, jadi harga transfer per unitnya yaitu Rp275. Yang ketiga, harga transfer berdasar biaya variabel sesungguhnya ditambah laba. Itu biaya produksi variabelnya itu Rp160, biaya non produksi variabel yang tidak dapat dihindari yaitu Rp60 dikurangi Rp40 sama dengan Rp20. Nah, untuk biaya variabel sesungguhnya per unit yaitu dari biaya variabel dan biaya non produksinya itu dijumlah menjadi Rp180. Nah, untuk laba 25% dikali dengan Rp180 sama dengan Rp45 ya. Nah, jadi untuk harga transfer per unitnya itu jumlah dari keseluruhannya itu 180 ditambah 45 yaitu Rp225. 4. Harga transfer berdasar biaya variabel standar ditambah laba. Biaya produksi variabelnya yaitu Rp120, biaya non produksi variabel yang tidak dapat dihindari yaitu Rp60 dikurangi Rp40 sama dengan Rp20. Biaya variabel standar per unitnya yaitu hasil dari biaya produksi variabel dan biaya non produksi variabel sama dengan Rp140. Nah, untuk labanya yaitu 25% dikali Rp140 sama dengan Rp35. Nah, untuk harga transfer per unitnya yaitu jumlah dari biaya variabel standar per unit ditambah laba sama dengan 175. Administrasi harga transfer terbagi menjadi dua yaitu metode negosiasi dan metode arbitrase. Metode negosiasi. Harga transfer negosiasi didasarkan tawar-menawar atau perundingan antara divisi penjual dengan divisi pembeli. Penentuan harga negosiasi mengajarkan proses tawar-menawar bebas arm's length antar divisi seolah-olah sebagai kesatuan usaha yang terpisah. Kebebasan ini tercipta jika divisi penjual dapat pula menjual produknya ke pihak luar dan divisi pembeli dapat membeli produk yang sama dari pihak lain. Alasan metode negosiasi: yang pertama, negosiasi menunjukkan kepercayaan manajer kantor pusat pada manajer divisi. Yang kedua, harga negosiasi dapat mencerminkan prestasi laba divisi. Yang ketiga, jika manajer divisi mengetahui informasi biaya dan harga pasar, maka dapat dicapai harga negosiasi yang rasional. Kelemahan metode negosiasi yaitu: satu, memerlukan waktu perundingan yang lama. Yang kedua, cenderung menimbulkan konflik antar divisi. Yang ketiga, laba divisi sangat peka terhadap keahlian manajer divisi dalam tawar-menawar. Yang keempat, jika harga negosiasi sudah tidak memuaskan, maka dapat mengakibatkan produktivitas rendah. Metode arbitrasi digunakan jika divisi penjual dan divisi pembeli tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penentuan harga transfer. Harga transfer arbitrasi adalah harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif atau badan lainnya yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer divisi yang bersangkutan. Komite arbitrasi tanggung jawabnya yaitu: satu, menyelesaikan perselisihan harga transfer. Yang kedua, menelaah kembali pengubahan sumber pengadaan. Yang ketiga, jika perlu
mengubah aturan penentuan harga transfer. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan atau kekurangannya mohon maaf, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.